Maka Umar bin Khattab mengejar Umair. Umair berusaha cepat menunggang kudanya, tapi Umar sempat menangkapnya. Lalu Umar bin Khattab memegang batang lehernya. Dalam riwayat begitu. Umair walaupun dia strategi perangnya hebat, tapi Umar tidak bisa dikalahkan. Umar naik di atas kuda, kakinya sampai di tanah. 2 meter lebih, tangannya saja sudah bisa mematahin leher orang gitu. Maka dalam riwayat ini dikatakan Umar mencekik, memegang batang lehernya Umair, lalu menyeretnya mendekati Nabi SAW sampai ke rumah. Begitu sampai di dalam rumah Nabi SAW, Nabi lihat Umair lagi dicekik sama Umar. Ditanya, kenapa hai Umar? Ya Rasulullah, syaitannya Quraisy datang. Ini pasti niatnya buruk, gitu kan? Izinkan saya tebas lehernya. Kata Nabi SAW, biarkan dia hai Umar, lepaskan. Karena disuruh lepaskan, maka Umar pun melepas. Umair dalam kondisi dilepas seperti itu, dia masih ikut rasa takut, karena Umar sudah ada di sebelahnya. Lalu Nabi SAW berkata, wahai Umair, kenapa kau datang? Dia bilang, hai Muhammad, selamat pagi. Dia bilang begitu. Dalam bahasa Arab biasa sabah, ya. Kalau sekarang ditambah dengan khair, sabahul khair. Orang Quraisy biasa menyebutkan itu. Kata Nabi SAW, kami sudah digantikan dengan kalimat ucapan yang lebih baik. Assalamualaikum. Keselamatan gitu kan. Dia bilang, saya tidak tahu masalah itu. Kata Nabi SAW, kenapa kau datang? Dia bilang, saya datang seperti datangnya orang-orang lain, ingin menebus anak saya Uhaib yang sedang kalian tawan. Gitu kan. Kata Nabi SAW, orang yang datang mau menebus orang lain, yang ditaruh di lehernya harta. Yang kamu taruh sekarang itu pedang. Jujur, kenapa kau datang? Ditanya lagi oleh Nabi SAW. Enggak, benar-benar saya datang untuk tebus anak saya. Lalu kenapa pedang itu? Pedang ini nggak ada gunanya, dia bilang. Setelah kami kalah di Badar, nggak ada gunanya pedang ini. Artinya pedang ini satu mau ngalahin muslimin, bagaimana caranya gitu. Dia mau balikan fakta. Kalian sekarang sudah menang, nama kalian mulai harum, apalah segala macam. Nabi SAW balik bertanya yang terakhir, hai Umair, jujur, kenapa kau datang? Dia bilang, saya mau tebus anak saya. Nabi SAW bilang, wahai Umair, bagaimana pendapatmu kalau saya mengatakan kamu duduk 3 hari yang lalu bersama dengan Safwan bin Umayyah sepupumu di wilayah Hijr, dan sepupumu berkata, Safwan, sungguh menyedihkan ya, kita dikalahkan di Badr. Ayahku mati, Umayyah bin Khalaf, anakmu Uhaib ditawan, dan banyak tokoh-tokoh Quraisy yang mati. Nama kita rusak, ya, semangat kita sudah patah. Gitu. Lalu kamu berkata kepada Safwan sepupumu, kalau ada yang membayar utang-utangku, ada yang menanggung istri dan anakku, maka saya akan ke Madinah, kemudian membunuh Muhammad. Dan pedangmu sudah kau letakkan racun untuk membunuhku. Gitu kan? Secara letterlet Nabi SAW tahu ini. Gitu kan? Semuanya ditahu oleh Nabi SAW. Maka Umair tunduk kepala sebentar, lalu kemudian diangkat, dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Syahadat. Sebagian sahabat yang ada di belakang tidak dengar penjelasan Nabi ini, nggak ngerti kenapa orang ini tiba-tiba syahadat. Gitu kan? Tapi Umar sama yang lain sudah tahu karena Nabi sebutin, pedangmu kau letakkan gini segala macam gitu kan. Maka setelah itu Nabi SAW mengatakan, rangkul teman kalian ini, ajarkan buat dia Islam supaya dia tahu agamanya. Maka Umar bin Khattab berkata, sungguh Umair, mukamu sebelum kau masuk Islam lebih aku benci daripada anjing. Tapi sekarang setelah kau syahadat, kau lebih saya sayang seperti saya sayang sebagian dari anak-anakku. Gitu kan? Itu statement yang masyhur tentang Umar. Maka Umar pun memegangnya lalu diajarin tentang Islam. Sebagian sahabat yang di belakangnya agak jauh tidak tahu apa kejadian, datang bertanya kepada Umair, hai Umair, tadi kau datang kenapa? Bawa pedang, kami lihat kau bawa pedang segala macam. Dan kau sempat ada isu kalau kau akan menebus anakmu. Kenapa kau tiba-tiba syahadat? Dia bilang, demi Allah, yang diucapkan oleh Rasulullah SAW itu tidak ada yang tahu kecuali saya sama Safwan. Dan pasti Allah yang sampaikan buat kepada dia. Nggak mungkin. Bagaimana bisa ada disampaikan kalau mungkin sekarang orang bisa sadap telepon segala macam lain. Zaman dulu nggak ada. Berarti nggak mungkin, gitu kan? Dan dia berakal sih, dia bisa tangkap itu.
Maka saya syahadat justru karena membuktikan tentang kebenarannya.